gimana kabar kalian selama 1 minggu ini? Pasti sehat. Wah, Pasti luar biasa. Luar biasa. Pasti tidak sabar kalau kita bakal akan merayakan EOG 17.0. That's right. Dan ini Christmas celebration wow, 2 event sekaligus ya Bil ya. sama-sama. Dan pasti ini deg-degan ya, Lo ya. Wah, iya deg-degan. Yang edit. Kamu juga deg-degan ya? Deg-degan pasti. Deg-degan pasti juga deg-degan enggak sih? Betul sekali. Kita udah enggak sabar. Kita mau beribadah bersama-sama di Natal. Dan kita melihat penampilan di EOG 17.0. Pasti keren ini Pasti Bil. Jadi tunggu ya, minggu depan tanggal berapa? 12 bulan 12 tahun 2020 tentunya. 2012 juga ya? Enggak, Oh, enggak. 2020. 2020. Dan kita akan bersama-sama beribadah di EOG 17.0 X Christmas Celebration. Keren sekali. Jadi jangan sampai telat ya di event itu karena Betul sangat keren. Ajak teman-teman kalian betul di-share. Ayo kita join, ayo kita join. Iya, betul sekali. Jangan sampai Biar bisa ibadahnya sama-sama gitu. Betul. Nah, Billy, ngomong-ngomong soal Christmas, kami mengingatkan kembali mengenai baju Natal tentunya. Oh, iya, benar. Yang kemarin desainnya keren itu loh, Betul Bil. Nah, itu kami mengingatkan lagi metode pembayarannya. Mungkin kemarin masih ada yang bingung kan ya. Betul. Ini rada bingung sih. Nah, ini ingat ada 2, Betul. cara modern dan cara konvensional kemarin ya kan. Iya, Yang modern gampang, tinggal apa itu namanya transfer lewat BCA. Kalau yang secara konvensional kalian tinggal datang ke gereja. Jadi kami setiap hari Sabtu mulai dari jam 2 sampai jam 4 sore kami akan menunggu di depan gereja. Betul menunggu sekali. kalian. Betul. Cuman biasanya di mana ya? Di Satpam Bil. bukan di Di Satpam. Satpam itu? Bukan Oh, di di Satpam. mana? Di bagian yang masuk terus kanan kiri pintu itu Bil. Ya apa Oh, yang namanya? ada Lobby lah ya. lobby, Lobby. lobby, Nah, ya. itu lobby. Jadi jangan satpam ya, nanti satpamnya bingung. Bingung. Pak mau bayar apa? Bayar apa, Dek? Oh iya. Jadi jangan di satpam. Betul Pokoknya sekali. tanya Pak tempat bayarnya di mana baru itu. Nah, Di sana. betul. Gitu kan. Pokoknya jangan di Satpam lah intinya. Jangan bingung pasti orang. Betul sekali. Dan jangan sabar lama-lama. Ya, betul. Kan kita ini sudah mau ibadah ya. Betul, langsung aja ibadah. Tapi ngomong-ngomong, Ya, kenapa, Bil? gereja Allah baik sudah membuka ibadah on-site. Keren, Dan kalian bisa datang, tapi datangnya tetap harus mematuhi peraturan yang ada. Betul. Kan? Seperti kalian harus memastikan diri kalian sehat, kalian juga harus memakai masker dan Betul. hal lainnya yang peraturan sudah disiapkan oleh gereja Allah baik. Betul sekali. Dan kalian bisa datang dengan mendaftar terlebih dahulu. Betul sekali. Mendaftarnya harus melalui link, dan linknya kalian bisa dapatkan di care center gereja Allah baik Mojokerto. Baik. Nomornya berapa? Namanya ada di bawah ini tentunya. 081324513001. Satu. Kalian bisa menghubunginya dan pendaftaran selalu dibuka di setiap minggunya pada Betul. hari Rabu. Rabu kan sudah bisa mendaftar. Dan ada 3 ibadah. Hmm. Ada yang jam 7, jam 9, dan jam 11. Dan kita masih tahu ya. Iya, kita semua Pasti kita anak muda. nggak bisa malas bangun pagi. Betul sekali. Pasti malas bangun pagi. Jadi kalian bisa mendaftar. Kita sarankannya di ibadah kedua dan ketiga, yaitu di ibadah ke jam 9 dan jam 11. Nanti kita akan bertemu sama-sama, kita akan berkumpul-kumpul lagi dan wah, pasti nggak sabar. Gak sabar ini. Wah, enak ketemu sama teman-teman lagi kan Betul ya. sekali. Tapi hari ini kita tetap ibadah Online ini. Jadi terus Betul, langsung aja ya. Sekarang siapkan hati dan diri kalian. selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tiada yang dapat gantikan luhurnya kasih-Mu yang tak pernah gagal atasku. Tiada pernah Kau lupakan semua janji-Mu, kesetiaan-Mu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku,
hadirat-Mu memulihkanku. Biarlah api-Mu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat menyembah-Mu, Yesus yang terbaik bagiku. Tiada yang dapat gantikan luhurnya kasih-Mu yang tak pernah gagal atasku. Tiada pernah Kau lupakan semua janji-Mu, kesetiaan-Mu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Biarlah api-Mu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat menyembah-Mu, Yesus yang terbaik bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Biarlah api-Mu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat menyembah-Mu, Yesus yang terbaik bagiku. Kau yang terbaik Tuhan, Kau yang terbaik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih kami bersyukur. Haleluya. Kau yang terbaik Tuhan, Kau yang terbaik Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau yang terbaik, Kau yang memegang
hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memilikimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Biarlah apimu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus yang terbaik bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Biarlah apimu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus yang terbaik bagiku. Setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus yang terbaik bagiku. Setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus yang terbaik bagiku. Shalom ya of God, tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa melakukan atau memberikan persembahan dengan cara scan QR code yang ada di sebelah kiri saya, ataupun dengan cara melakukan pembayaran secara elektronik, dan ataupun juga kalian juga bisa datang ke gereja setiap hari dari jam 8 sampai jam 12. Yuk sama-sama kita berdoa biar persembahan yang kita berikan bagi Tuhan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Kau sudah limpahkan bagi kami, untuk setiap Tuhan pemeliharaan yang ada Tuhan di hidup kami. Dan tiba saatnya kami memberikan yang terbaik, biarlah Tuhan melalui persembahan ini hidup banyak orang Tuhan yang masih terhilang bisa dijangkau Tuhan, dan biarlah Tuhan persembahan ini Tuhan bisa memperluas kerajaan-Mu, dan biarlah Tuhan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan kami serahkan kehidupan kami percaya Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat menabur, Tuhan memberkati. Shalom remaja, apa kabar? Kita tidak terasa sudah menginjakkan kaki kita di bulan yang terakhir di tahun 2020 ini. Kita sudah berada di bulan Desember, dan
Bulan Desember identik dengan Natal, identik dengan sukacita, berkumpul bersama. Namun sayang, dikarenakan kondisi yang di sekeliling kita, mungkin sukacita bisa tetap ada, karena sukacita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Namun untuk kumpul-kumpul mungkin sementara harus ditahan dulu, sebab ada protokol yang mengatakan physical and social distancing. Namun sebenarnya, saya ingin mengajak kita untuk reflect back. Refleksi ke belakang, kita lihat kembali, apa sih sebetulnya yang kita nikmati, yang kita bersukacita akannya ketika kita memperingati atau mengingat kembali Natal. Natal bukan hanya party. Banyak yang salah arti, dan kalian anak-anak muda pegang ini seumur hidupmu, bahwa Christmas is not a wild party. Christmas itu bukan mabuk-mabukan dan sebagainya, enggak. Christmas itu soal mengingat kembali bahwa ada seorang pribadi yang mau turun ke dunia untuk mengasihi kalian, mengampuni kalian, dan menebus dosa kalian semua. Jadi ingat, dimanapun nanti kalian akan diutus, kemanapun kalian pergi, ingat bahwa Christmas is not about parties and anything else. Christmas is all about Jesus. Nah, yang ingin saya angkat pada hari ini terdapat di dalam firman Tuhan, yaitu Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Dan biar ini menjadi ingatan kita semua bahwa hari Natal yang di Indonesia dan di seluruh dunia kebanyakan dirayakan bulan Desember. Padahal sebetulnya Christmas itu bukan winter. Christmas itu sebetulnya jauh dari Desember. Kalau Anda mau teliti, kalian mau teliti dengan baik, Christmas itu sebetulnya tengah tahun bahkan belum. Ya, kurang lebih tengah tahun. Bukan Desember, tapi tidak apa-apa lah. Karena akhir tahun banyak libur, sepertinya mau ganti tahun, mau sukacita, yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi hari ini saya ingin ingatkan bahwa apa makna sesungguhnya? Apa yang harus kita renungkan? Secara singkat saja, Yesaya pasal 9 ayat 6 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, saya ingin secara singkat saja mengajak kalian merenungkan, apa sih nama-nama yang dicantumkan di sini itu maknanya apa? Yang pertama, sebab seorang anak telah lahir, for unto us a child is born. Saudara, bagi kalian yang tentunya belum punya anak karena kalian masih remaja, tapi bagi kalian yang nantinya sesuai dengan rencana Tuhan diberikan keturunan, a child is born, anak yang lahir, itu berarti sebuah awalan yang baru. Ada sebuah new start, new beginning. Ada sebuah awalan yang baru, yang dulu itu sudah selesai dan akan diteruskan oleh sesuatu yang baru. Unto us a child is born, berbicara mengenai ada something new that is going to happen in our lives. Dan mengapa ini kita peringati setiap tahun? Supaya kita tahu ketika kita mengingat kembali kelahiran Yesus 2000 lebih tahun yang lalu, ada awalan baru. Hidupmu yang mungkin kau merasa begini-begini saja, stagnan, atau terlalu banyak dosa, jangan takut, ada awalan yang baru. Mungkin engkau yang merasa, waduh tahun ini, ya 2020, forget it lah. I will erase 2020 from my memory. Terserah, tapi kalau saya, 2020 adalah tahun pembelajaran yang baik bagi kita semua. Apa yang bisa kita pelajari? Karena yang kita lakukan itu adalah hal-hal out of the box. Jadi 2020 itu tahun yang pembelajaran yang dahsyat, yang nanti kita akan bisa ceritakan ke anak keturunan kita. Karena tidak semuanya kita mengalami seperti ini. Terakhir pandemi itu 1918. Kembali ke firman Tuhan. Unto us a son is given. Nah teman-teman semua, value dari kalimat ini, unto us a son is given. Son itu berbicara mengenai heirs. Heirs itu berbicara mengenai pewaris. Son itu berbicara mengenai anak darah daging, keturunan langsung.
yang seharusnya value-nya itu invaluable, priceless, tidak bisa digantikan dengan apapun. Tidak ada seorang bapak yang akan menyerahkan anaknya untuk apapun. Malahan biasanya bapaknya yang akan menyerahkan diri untuk anaknya. Tetapi kalimat ini berfungsi untuk membuka mata kita semua bahwa pada bulan ini yang dirayakan Christmas Natal, momen Natal itu berbicara mengenai ada sesuatu yang amat sangat berharga yang seharusnya kita tidak bisa mendapatkannya. Itu diserahkan loh bagi kita. Sesuatu yang seharusnya kita tidak layak, we are unworthy, tetapi diberikan loh untuk kita. For unto us a son is given. Ingat value-value ini teman-teman semua. Ini tidak murahan loh. Ini sesuatu yang dahsyat. A son is given for us. Artinya apa? Sesuatu yang paling berharga itu diberikan pada kita semua. And the government will be upon his shoulder. Dan ketika the son, sang anak itu diberikan, dia bukan hanya diberikan, ya sudah, selesai. Enggak. Tetapi dia diberikan juga otoritas kepada the son, kepada anak. Sehingga pemerintahan, lambang pemerintahan akan ada di bahunya. Ini berbicara mengenai authority atau otoritas. Yang diberikan itu bukan yang level bawah, yang second best atau third best, tapi the best of the best. Dan lambang pemerintahan akan ada di bahunya. Yesus yang kita peringati, kita ingat kembali dilahirkan ke dunia, bukan sembarang orang, tapi ada lambang pemerintahan yang ada di bahunya. Dan berikutnya, Wonderful Counselor, and his name will be called Wonderful Counselor. Namanya akan disebut penasehat ajaib. Kenapa kok disebutkan ajaib? Saya ingin kalian coba renungkan. Ajaib itu berarti sesuatu yang tidak bisa dimasukkan akal. Ada penasehat yang bisa menasehati kita dalam situasi apapun. Dengan kata lain, bagi kita anak-anak muda yang sedang mencari jati diri, tidak ada yang namanya pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Karena kita punya penasehat ajaib. Artinya apa? Jawaban dari sang penasehat ajaib akan selalu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Dunia belum tentu bisa menjawab pertanyaan kita. Tetapi penasehat ajaib, dia akan menasehatkan kita apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Karena dia Wonderful Counselor. Dan kemudian, He is mighty God. Sekali lagi di sini ditekankan mengenai kekuasaan. Power, might, mighty God. Dia Allah yang perkasa. Perkasa berbicara mengenai dia sanggup melakukan apapun juga bagi hidup kita semua. Ingat, pribadi itu diberikan untuk kita. Dan kemudian Everlasting Father. Di sini Father bukan, jangan kalian bayangkan sudah tua jenggotan, tidak. Tetapi Father di sini berbicara mengenai figure, Father figure. Yang namanya Bapak itu memiliki peran penting dalam sebuah keluarga. Tentunya ibu juga berperan penting, tetapi Bapak itu diidentikan sebagai contoh atau kepala keluarga. Nah, ketika kita merasa tidak punya siapa-siapa, we have everlasting Father. Bapa yang kekal. Kita punya figur yang tidak berkesudahan, akan selalu menjadi contoh bagi saudara dan saya. Dan kemudian, Prince of Peace. Raja Damai. Saya kira kalimat ini sudah menjelaskan dirinya sendiri, bahwa ketika dia datang, dia membawa damai. Dan kita hari-hari ini, kita juga harus menjadi pembawa damai. Jangan sampai anak Tuhan adalah pembawa kekacauan. Sangat sedih apabila lihat di berita, di televisi, ada yang melakukan tindak kejahatan dan namanya mungkin, maaf tidak menyinggung, mungkin namanya Matius atau Daniel atau siapa. Sangat disayangkan. Harusnya kita ini, karena He is Prince of Peace, kita membawa damai. Nah teman-teman, menyongsong Natal, renungkan ayat ini bersama-sama, bahwa dia datang bukan tangan kosong, bahwa dia datang memiliki makna. Dia datang itu bukan hanya kalian bayangkan bayi, enggak, tetapi di dalam kelahiran Yesus Kristus. Ini hanya sebagian kecil saja dari yang harus kita renungkan. Nah hari ini saya tidak akan perpanjang.
Renungkan baik-baik kebenaran firman Tuhan yang kalian dengar pada hari ini. Dan berdoalah setelah kalian mendengarkan ini. Kalau kalian sedang kekurangan figur ayah, berdoa biar everlasting Father ada. Kalau kalian butuh nasihat, berdoalah karena ada wonderful counselor, ada penasihat ajaib yang akan memberi nasihat pada kalian semua. Mari saat ini kita satu hati kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau dahsyat dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Engkau sudah berbicara pada kami. Dan terima kasih kalau kami masih Engkau bawa melalui tahun 2020 ini dalam kondisi yang sehat. Walaupun banyak kanan kiri yang tidak sesuai dengan ekspektasi kami, tapi kami mau terus tetap pandang padamu. Dan khusus di bulan Desember ini, di mana yang lain bersukacita, mungkin sukacita yang dilakukan atau kesenangan yang dilakukan tidak lagi sesuai firman Tuhan. Tetapi kami lebih memilih untuk merenungkan siapa yang hadir pada 2000 lebih tahun yang lalu bagi kami semua. Dan biar pribadi Yesus itu yang menjadi raja dalam hati kami. Tuhan, berkat-Mu atas setiap anak-anak mudamu, sukacitamu tinggal dalam hati mereka, setiap doa mereka yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan jawab dalam nama Yesus. Terima kasih, kami selesaikan ibadah ini, berkat damai sejahtera, sukacita dan rahmat-Mu menyertai mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Enjoy your weekend. God bless you all.